Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana bin Herwan dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan evaluasi BK. Adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester manajemen dan evaluasi BK. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan mengenai manajemen dan evaluasi BK. Baik, eh, manajemen dan evaluasi BK. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua evaluasi yang ada dalam bimbingan klasikal. Yang pertama yaitu evaluasi proses dan yang pertama adalah evaluasi proses dan yang kedua adalah evaluasi hasil. Nah, apa sih itu evaluasi proses? Nah, evaluasi proses adalah program bimbingan yang bertuju evaluasi proses adalah suatu program bimbingan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu proses kegiatan bimbingan klasikal yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Nah, jadi dalam bimbingan klasikal ada yang namanya evaluasi proses. Evaluasi proses di sini menentukan sebagai bagaimana efektivitas dari proses dalam pelaksanaan bimbingan klasikal tersebut. Nah, dalam video yang diberikan pada aplikasi Syam Oke, salah satu siswa yang ingin dievaluasi evaluasi prosesnya yaitu Nur. Dia merupakan kelas 7. Nah, dalam video tersebut eh, tujuannya yaitu untuk mengelola emosi. Yang pertama, Nur itu disuruh naik eh, sebagai sebagai apa ya, kayak sebagai siswa yang ditunjuk untuk naik dalam melaksanakan suatu bimbingan klasikal tersebut. Nah, metode yang digunakan adalah metode uh, role playing. Nah, yang pertama pernyataannya adalah, oh begini, dalam uh, memberikan evaluasi proses layanan klasikal diberikan tanda checklist diisi oleh guru atau konselor. Yang pertama, peserta terlibat aktif. Jika dilihat terlibat aktif, kita berikan centang pada kolom 4, tetapi jika tidak aktif, kita berikan pada nomor 1, 2, dan 3. Tetapi Nur ini terlibat aktif. Terlihat dari bagaimana dia aktif dalam bimbingan klasikal tersebut. Yang kedua yaitu peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan. Tidak hanya Nur yang terlibat yang antusias, semua peserta didik antusias dalam kegiatan tersebut. Jadi kita berikan nilai 4. Yang ketiga yaitu peserta didik kreatif. Iya, Nur kreatif karena dia bisa bagaimana bagaimana dia melakukan role playing tersebut. Kita berikan 3. Peserta didik saling menghargai. Iya, mereka saling menghargai karena tidak saling menjatuhkan. Kita beri 3 dan begitupun seterusnya. Setelah itu, ketika kita sudah memberikan centang pada kolom ini, kita masuk dalam menghitung skor. Nah, contohnya begini. Di sini, misalnya di sini, kita berikan checklist. Contohnya saja begini. 4, 4, 4, 3, 3, 4, 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 4 tambah 4, 8, tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 4, 19, tambah 3, 22.
Kita masukkan total skornya ialah 22. Jadi, ketika kita telah mengetahui skor dari siswa tersebut, kita bisa menentukan apakah kriterianya itu termasuk sangat baik, cukup baik, atau kurang baik. Nah, ketika skor dari sangat baik adalah 19 sampai 24, baik 13 sampai 18, cukup baik 7 sampai 12, kurang baik kurang dari 6. Mengapa kita katakan demikian? Mengapa kita bisa menentukan bagaimana skor ini? Ialah skor minimalnya yaitu 1 kali 6. 1 kali berapa banyak pertanyaan? 1 kali 6, 6. Jadi skor maksimalnya itu 6 kali 4, 24. Nah, jadi begini. Ini skor terendah yaitu 6 dan sangat baik ialah 4. Jadi total skor yang didapatkan Nur adalah 22. Nah, kita bisa tulis di sini kriterianya yaitu termasuk dalam sangat baik. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk kepada evaluasi hasil. Nah, apa yang membedakan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil? Evaluasi hasil yaitu program bimbingan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu hasil kegiatan bimbingan klasikal yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Biasanya evaluasi hasil ini diberikan langsung kepada peserta didik. Nah, contohnya di sini kita beri nama Nur, kelas 7. Nah, seperti tadi kita berikan checklist. Misalkan mereka menulis di sini, mereka sangat memahami. Tergantung ya bagaimana peserta didik, apa yang dirasakan peserta didik setelah mereka melaksanakan ini bimbingan klasikal. Oke. Selanjutnya, ketika mereka sudah mengisi angket dari evaluasi hasil, kita menjumlah 4 tambah 4, 8, 8 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15, 15 tambah 3, 19. Jadi total skornya adalah 19. Nah, seperti tadi pada evaluasi proses, kita menghitung skor minimal yaitu 1 kali 5. Jadi 5 dan skor maksimalnya yaitu 4 kali 5, 25. Harusnya di sini kurang dari 5. Oke. Di sini 25. Nah, begini contohnya. Total skornya ialah 19. Jadi kriterianya adalah termasuk dalam kriteria sangat baik. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai evaluasi proses, evaluasi hasil, dan bagaimana cara menghitung skor. Dan jika evaluasi proses kita berikan kepada si konselornya, dan evaluasi hasil adalah angket yang diisi oleh peserta bimbingan klasikal atau siswanya. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.